Usahakan puasa itu kita merasakan lapar. Dan kalau kita nggak lapar, itu belum nikmat. Salah satu kenikmatan terbesar dari puasa adalah lapar. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang sudah lama-lama kita tunggu-tunggu kehadirannya. Sudah lama kita rindu-rindukan kehadirannya di tengah-tengah kita. Apa buktinya? Bahwa kita benar-benar rindu dengan bulan suci Ramadan. Buktinya, sejak bulan Rajab, hampir setiap hari kita itu berdoa dengan doa yang sudah kita hafal semuanya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita untuk bisa bertemu dengan indahnya bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita di Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling baik dalam sejarah kehidupan kita. Allah memerintahkan suatu amalan kecuali di dalamnya pasti ada manfaat, ada dampak positif bagi manusia ciptaannya. Tidak ada satupun perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali pasti di dalamnya itu ada manfaat dan dampak positif bagi kita manusia ciptaannya. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah sudah melarang sesuatu, itu pasti di dalamnya ada kemudorotannya, ada dampak negatif bagi manusia ciptaannya. Itu pasti, pegang dulu ini. Artinya apa? Pasti ada rahasia di balik perintah puasa 1 bulan penuh. Nggak main-main ini. Sangat-sangat luar biasa perintah ini. Perintah fisik, perintah rohani, perintah batiniah. Nah, salah satu dari dampak positifnya adalah pengaruh puasa pada kesehatan. Dari berbagai macam penelitian yang ada, manfaat dampak positif puasa itu banyak. Kalau saya bahas satu persatu, nggak cukup 1 bulan tuh. Apalagi setengah jam kayak sekarang ini, nggak cukup. Makanya saya cukup satu aja, masalah kesehatan aja. Oke, kita sepakat, sehat adalah merupakan nikmat yang paling luar biasa untuk kita. Sangat mahal nikmat sehat itu. Tapi fakta di lapangan, justru nikmat sehat inilah yang paling sering dilupakan oleh manusia. Ini nikmat mahal, tapi justru ini yang paling sering dilupakan oleh manusia. Siapa yang menyatakan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat di mana banyak manusia lalai dengan 2 nikmat itu. Apa? Yang pertama as-sihhatan, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang, kesempatan, dibuang-buang. Sehat dibuang-buang, nggak dijaga. Waktu dibuang-buang, nggak digunakan. Digunakan sesuatu yang banyak mudaratnya, banyak yang sia-sia. Itulah 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Kita baru sadar bahwa sehat itu nikmat manakala kita sakit. Bagaimana pengaruh puasa terhadap tubuh manusia? Nah, mari kita bahas satu persatu metabolisme tubuh. Nah, ini saya bagi 3 kelompok. 1, sahur. 2, zuhur. 3, berbuka. 1, sahur. Sahur inilah yang membedakan
antara puasa kita dengan puasanya orang-orang yang non-muslim, orang Amerika, orang Jepang, orang Afrika, orang itu beda. Itu hebatnya Indonesia. Ternyata orang Islam itu bisa bangun pagi, itu bisa. Berarti sholat jamaah subuh juga bisa. Nyatanya apa? Kalau sahur bangun apa tidur? Bangun. Nggak mungkin sahur sambil tidur, nggak mungkin kan ya? Berarti orang Islam tuh bisa bangun sebelum subuh, itu bisa Pak. Harusnya jamaah ini panjang sampai belakang subuhnya. Tapi ternyata selama ini kok nggak bisa bangun ya? Karena nggak ada sahur. Sahur yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan non-muslim. Orang Afrika, orang Amerika, orang Jepang, kalau puasa sakarepe dhewe. Ono sing sahur jam 7 isuk. Ada yang sahur jam 11 siang. Ada yang sahur jam 4 sore. Sakarepe dhewe. Pokoknya dihitung, aku gak mangan opo-opo 14 jam, 16 jam. Kalau Islam enggak. Sahurnya itu sebelum subuh. Dan kalau bisa jangan ditinggalkan sahur. Karena apa? Bukan masalah makannya, Bu. Tapi karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Tasahharu, fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian. Karena di dalam sahur itu bukan sekedar makan minum untuk supaya kita kenyang. Enggak. Karena ada keberkahan yang diberikan oleh Allah saat kita sahur. Ini rahasianya apa keberkahannya? Itu rahasia Allah. Tapi usahakan jangan tidak sahur. Karena sahur itu kuncinya ada keberkahan di dalamnya. Tapi manfaat di dalam kesehatan ada juga apa? Untuk sebagai sumber energi. Makan sahur itu memberikan energi kepada kita kurang lebih 6 jam Bapak-bapak Ibu. Begitu kita sahur, apa yang kita makan itu hanya bertahan 6 jam maksimal. Mau wareg, mau gak wareg, maksimal 6 jam. Rong mangkok, sak piring, 3 sendok, sama 6 jam maksimal. Saya pingin 1 mangkok, saya pingin 1 bakul tak habiskan biar sampai maghrib itu punya tenaga dari makan. Enggak. 6 jam habis. Setelah 6 jam ini habis, ini energinya setelah sahur, energinya berasal dari makanan kita. Dari glukosa yang kita makan itu energi. Protein enggak, hanya glukosa yang menjadi energi kita antara sahur sampai jam berapa berarti? Jam 10 ya. Nah, setelah jam 10, maka energi dari makanan sudah nol. Dari mana kita mendapatkan energi untuk belajar, untuk bekerja, untuk ulek-ulek, untuk nyapu-nyapu, untuk umbah-umbah? Bukan dari makanan kita. Energi yang kita gunakan untuk ulek-ulek dan umbah-umbah, untuk masak, ngantar ke anak dan sebagainya, itu energinya berasal dari glikogenolisis dan gluconeogenesis. Begitu energi dari makanan habis, maka ada support energi glukosa yang berasal dari liver dan dari otot. Di otot, di liver itu ada namanya glikogen. Begitu energi makanan habis, maka liver bekerja, otot bekerja, menghasilkan glukosa, masuk ke dalam darah. Itu yang kita pakai untuk otak kita berpikir, untuk tenaga kita, untuk ulek-ulek, untuk ngajar dan sebagainya. Dari situlah, kalau dari otot dan dari liver juga habis, jangan khawatir. Ada gluconeogenesis, pembakaran lemak. Sing lemak itu tebel-tebel lumayan, ono energi banyak. Nggak usah takut. Karena apa? Sumbernya ada 3. Dari liver, dari otot. Nek kantean liver sama otot glikogennya, jangan khawatir, dapat dari lemak. Makanya kalau membakar lemak gampang, puasa. Habis itu. Nih, ini adalah sumber-sumber energi kita. Ada sumber namanya baterai, ada sumber energi yang namanya aki,
ada sumber energi namanya tangki generator. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nggak usah khawatir kita puasa itu beres, sehat. Kenapa? Karena puasa itu sumber energinya sudah disiapkan oleh Allah. Dari makanan, dari liver, dari otot, dari lemak. Gak ada alasan orang puasa lemes, itu gak ada. Yang ada itu lapar. Kalau ada orang puasa kok bilang lemes, itu lebay. Kok bisa lebih? Lah iya, energinya sudah disiapkan sama Allah dari liver, otot, sama lemak. Begitu kita sudah kehabisan energi dari makanan, toh masih ada dari liver, dari otot, dari lemak. Ngapain kita susah-susah? Nggak ada istilahnya, Bunda, kok gak masak? Maaf Pak, lemes puasa, pret, lebay itu. Tetap bekerja seperti biasa, belajar seperti biasa, ngulek seperti biasa, nyapu-nyapu seperti biasa. Nggak ada bedanya. Semua energi sudah kita siapkan. Cuman ada yang bertanya, saya kena protes kemarin Pak. Ustadz, siapa bilang nggak lemes? Saya itu 3 hari puasa lemes. Bukan lemes Bu, cekot-cekot awak kabeh. Itu pada orang yang belum biasa puasa sunnah. Orang kalau nggak biasa puasa sunnah, itu begitu masuk Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Masya Allah, loro kabeh Pak. Kepala pusing, badan cekot-cekot. Waduh, lemes sekali. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Gara-gara ini belum terbentuk pemecahan glikogen menjadi glukosa. Makanya Rasulullah itu begitu bulan Sa'ban, ibu-ibu, puasanya tuh full 1 bulan. Sampai seperti itu kata Siti Aisyah. Kenapa? Menyiapkan diri. Koyok-koyok Sa'ban kok koyok Ramadan. Setiap hari puasa Rasulullah itu untuk menyiapkan glikogenosisnya jalan. Ini supaya ditiru. Makanya persiapan itu mulai dari Rajab, Sya'ban. 2 bulan tuh doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Rajab sama Sya'ban tuh tok. Donga tapi gak ono ikhtiare. Poso yo enggak. Pun donga tapi gak ada bentuknya. Makanya Rajab itu harus dipersiapkan fisiknya, mentalnya. Sya'ban apalagi, biar sama antara doa dengan ikhtiar jalan gitu ya. Jadi tolong yang puasa seperti biasa. Memang saya akui hari pertama, hari ketiga yang tidak terbiasa puasa loro kabeh, cekot-cekot kabeh. Sini kayaknya ahli puasa semua. Nggak ono sing cekot-cekot guyu kan. Oke, ini saya kasih tahu bagaimana tenaga itu kok bisa tersimpan. Kalau kita makan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Maka yang kita lihat yang karbohidratnya aja. Karena di sini kan paling suka karbohidrat ya. Sing nasi lah, mie lah, kerupuk lah, cireng lah, itu karbohidrat semua. Donat lah, itu karbohidrat semua. Sebenarnya sini kan karbohidrat gitu. Nah, apa yang kita makan, maka karbohidrat itu akan dimetabolisir di dalam saluran pencernakan. Begitu karbohidrat dimetabolisir akan menghasilkan namanya glukosa. Nama Jawanya gula. Gulanya masih di dalam saluran pencernakan, di usus, namanya gula pencernakan. Dari gula di pencernakan dipindahlah gula di dalam, masuk ke dalam darah, namanya gula darah. Nah ini apa ibu-ibu? Gula darah. Begitu di dalam darah ada gula, maka sinyal mulailah ini ada petugas khusus namanya pankreas, di bawahnya hati. Itu ada organ namanya pankreas. Begitu ada gula di dalam darah, kok banyak gulanya di dalam darah, maka pankreas akan memberikan tugas kepada insulin. Pankreas menghasilkan insulin. Ayo insulin masuk ke dalam darah. Insulin diperintahkan ke dalam darah. Apa tugasnya? Membawa gula ini, Pak.
guide, kayak tour guide ya. Gulanya digeret sama insulin, ayo masuk. Sama insulin, gula akan dipindahkan ke dalam sel otak, sel darah, sel jantung, semuanya dapat bagian gula. Untuk apa? Untuk energi. Kalau banyak, maka gulanya akan disimpan ke dalam liver, disimpan Pak, dalam bentuk glikogen. Ada yang dipakai untuk energi, ada yang disimpan. Nek nomen makan terus ngetemul. Opo ae mlebu masuk. Saking banyaknya glikogen di liver nggak cukup. Akhirnya sama insulin dipindahkanlah ke jaringan lemak. Jadi kurang lebih seperti itulah. Apa yang kita makan, ada yang dipakai untuk energi, ada yang disimpan di liver, ada yang disimpan di lemak. Semakin banyak yang kita makan, semakin banyak yang kita simpan ke dalam lemak. Ya, dan itu sangat bahaya kalau berlebihan. Jadi nggak usah khawatir dengan puasa karena ada energi yang tersimpan. Ini kalau bisa dipecah di bulan puasa, dipecah. Makanya orang puasa itu nggak usah khawatir. Saya kemarin itu pernah ditanya, Ustadz, kalau saya bangun kesiangan, belum sempat sahur, apakah kalau saya bangun langsung minum boleh? Ini pertanyaan orang awam, Pak. Mesti ketawa semua, pertanyaannya gak bermutu. Ini kenyataan ini loh. Ada orang bangun tidur di jam 6 langsung minum, habis itu puasanya dilanjutkan. Definisi puasa nggak gitu. Pokoknya kalau setelah subuh bangun ya jangan minum. Kenapa? Takut ginjal saya, Ustaz. Takut nanti saya kelaparan di tengah jalan, nggak kemasukan apa-apa gitu. Nggak bisa, nggak usah takut Bu. Manusia itu kalau nggak makan itu tetap bertahan. Pertanyaannya, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa makan? Dan berapa lama manusia bertahan tanpa minum? Manusia itu kalau tanpa makan tapi masih mau minum itu bisa bertahan 40 hari. Makanya dulu itu orang-orang Semedi di pinggir sungai itu nggak makan, cuma makan daun sama minum air putih, itu bertahan 40 hari. Setelah itu dia mati Pak. Karena apa? Karena metabolisme tubuh udah nggak nututi lagi. Makanya nggak usah takut, kita masih punya sumber energi banyak. Itu untuk yang kurus Pak, tapi untuk yang gemuk 70 hari nggak mati-mati. Karena apa kok nggak mati-mati? Lemaknya banyak. Itu sumber energi. Makanya berbahagialah orang yang gemuk-gemuk. Karena bisa bertahan lama itu kalau puasa. Tapi gampang luwean orang gemuk itu Bu. Gampang lapar, susah kalau puasa. Oke. Nah ini pola makan Rasulullah sebelum masuk ke masalah kesehatan. Rasulullah itu punya gaya hidup. Salah satu gaya hidupnya Rasulullah adalah puasa. Itu gaya hidup, lifestyle-nya Rasulullah itu puasa. Kita bikin kayak Rasulullah puasa. Karena gaya hidup Rasulullah itu puasa. Rasulullah itu jarang kenyang. Beliau tidak akan makan kalau nggak lapar. Nggak kayak kita, meskipun sudah kenyang tetap makan. Dan tidak berhenti makan. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Kita sudah kenyang nggak berhenti terus. Apalagi kalau datang kondangan kemanten pojok sampai pojok habis itu. Meskipun sudah kenyang habis. Rasulullah gitu. Rasulullah itu jarang kenyang. Oke. Apa sekarang manfaat puasa bagi kesehatan? Di luar negeri itu sudah banyak penelitian ini. Gara-gara ada namanya intermittent fasting. Tahu intermittent fasting ya? Intermittent fasting itu orang Barat, orang Eropa, orang Jepang itu membuat jendela makannya sempit. Ada yang intermittent fastingnya itu 8 jam. 8 jam itu jendela makan, 16 jam dia nggak makan apa-apa, 8 jam dia makan. Ada yang 6 jam, 18 jam nggak makan, 6 jam dia makan. Ada yang ekstrim 4 jam. Itu apa? Ternyata glowing, kinclong, kulitnya kinclong, wajahnya glowing. Nggak usah ke spa, nggak usah ke salon, poso. Apa kuncinya akan saya jelaskan nanti. Kenapa orang yang puasa itu kok kulitnya jadi glowing? Orang Jepang, orang Korea itu intermittent fasting.
tapi diikuti dengan olahraga juga gitu. Nah, satu, puasa itu dapat mengatur kadar gula darah. Penyakit yang paling ditakuti sekarang itu penyakit kencing manis, paling ditakuti karena efeknya kemana-mana. Semua TikTok itu yang dibahas kencing manis tok, sampai gak mangan opo-opo, mangan bayem tok saben dino. Karena apa? Takut dengan kencing manis. Padahal ada puasa. Puasa itu akan memberikan kesempatan pada kelenjar pankreas untuk istirahat. Salah satu orang itu kenapa kok intermittent fasting itu satu Pak, supaya tidak banyak nyemil. Nyemil itu bahaya. Ustaz, saya ini sudah puasa kok masih boblem. Ya boblem. Makanya cuma 1 kali tapi nyemilnya 10 kali. Apa yang terjadi? Terjadi namanya glucose spike. Itu yang bahaya. Glucose spike itu loncatan glukosa. Saya lanjut apa ya dikit lagi ya. Lompatan glukosa itu yang paling bahaya. Wis gak ono protein ini, tidak ada seratnya, tidak ada lemaknya, glukosa tok. Akhirnya terjadi glucose spike. Pada saat glukosa naik, itu kelenjar pankreas kerja. Ada glukosa pankreas kerja, ada glukosa pankreas kerja. Kalau sudah di atas 40 tahun, glukosa yang tinggi itu bahaya. Kenapa? Pankreas itu gampang lelah. Makanya kalau 40 tahun hati-hati, jaga makanannya. Setiap makanan yang masuk akan menyebabkan glukosa darah naik. Insulin akan bekerja memindahkan glukosa ke dalam sel darah. Nah ini, makan yang berlebihan atau banyak nyemil, maka akan merangsang glukosa. Makan banyak Bu, atau minum yang manis, itu akan menimbulkan craving. Craving itu ketagihan. Gak tahu ono puase. Saya kalau minum manis, kopi manis, teh manis, setelah minum itu pasti kepingin lagi. Makanya sekarang warung-warung kopi laris, teh juga laris. Kenapa? Ada craving. Begitu dia glukosa naik dari cairan, entah itu teh manis, kopi dan sebagainya, boba, itu insulin juga ikut naik. Begitu insulin naik, langsung jatuh glukosanya. Begitu glukosa naik, dopamin cari dulu. Mana tadi glukosanya kok hilang? Akhirnya cari lagi. Makanya orang yang makan keripik itu nggak bisa henti-henti. Terus makan, gak mari-mari. Minum, haus, pada saat sahur kita kepingin minum lagi. Karena terjadi namanya glucose spike. Glukosa naik, insulin naik, langsung turun. Jeda. Glukosa naik, insulin naik, langsung turun. Itulah yang menimbulkan kita cepat lapar. Kalau kita salah dalam mekanisme makan sahur dan buka. Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab, bagaimana sahur yang baik dan buka yang baik. Kalau salah, cepat lapar kita. Dan itu akan menimbulkan masalah. Kok tetap loroai? Salah pola makannya. Kok masih tetap gula darah tinggi? Salah pola makan sahur dan bukanya. Balas dendam biasanya orang-orang gini. Oke, ini ya. Kemarin saya punya teman, ini Pak, satu-satu dipotong tangannya, satu, setiap bulan dipotong gara-gara kencing manis. Terakhir kemarin kakinya yang dipotong, yang lain nunggu dipotong lagi. Kalau nggak dipotong mati dia. Itu gara-gara gula yang tidak terkontrol. Nah, daya tahan tubuh orang yang puasa itu tidak menimbulkan gampang sakit. Kenapa? Penelitian di Osaka, Jepang, orang yang puasa meningkatkan sel darah putih untuk pertahanan tubuh 10 kali lipat. Namanya limfosit T. Makanya kalau kita ingin sehat, salah satu caranya adalah dengan cara berpuasa. Orang bisa sakit itu perpaduan antara kuman dengan daya tahan tubuh. Kalau ada kuman, daya tahan tubuh kita turun, kita sakit. Saya setiap hari itu disemprot sama kuman Pak. Orang anak kecil kalau batuk mesti di wajah saya, gitu. Kalau daya tahan tubuh saya jelek, saya akan jatuh. Kenapa? Ada kuman, ada daya tahan tubuh. Tapi untuk supaya saya bisa bertahan, yang saya lakukan bukan memarahi anaknya, bukan dikasih kaca di depan saya, enggak. Saya harus meningkatkan daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh bisa naik dengan cara berpuasa. Ini kuman Bu ya, banyak kuman di sekitar kita. Terutama di Indonesia, terutama di Sidoarjo itu pakai kuman.
Kalau ingin tahu banyak kuman apa enggak, tergantung rumah sakitnya apa. Sepi apa enggak? Kalau rumah sakitnya ramai berarti kumannya banyak. Penyakit di Indonesia itu kan paling banyak batuk, pilek, panas, muntah, mencret, nyeri perut. Itu semua penyebabnya adalah kuman. Kalau di Jepang, Swiss, Australia jarang. Paling tekanan darah tinggi, ginjal, radang otak dan sebagainya. Tapi Indonesia enak, pasiennya ciake. Karena kumannya banyak. Kalau kita bersih, insya Allah ini juga bersih, jarang anak sakit dan daya tahan tubuh kita bagus, maka kita jarang sakit. Nah, ini yang paling banyak digandrungi oleh orang-orang luar negeri untuk puasa. Namanya autofagi. Orang yang puasa, maka autofaginya akan aktif. Apa itu autofagi? Autofagi itu proses tubuh untuk membersihkan sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang sudah rusak, sel-sel yang sudah tidak berfungsi. Kalau dibiarkan di dalam tubuh, numpuk, wajah jadi kusam, organ-organ tubuh jadi gampang lelah, gara-gara sel-selnya wis tua, wis kusam, sudah rusak, sudah tidak berfungsi, masih numpuk di dalam tubuh. Bagaimana membersihkan sel-sel yang sudah usang, sudah rusak, sudah nggak berfungsi dari dalam tubuh supaya kulit kita kinclong, jantung kita bagus, liver kita bagus, pankreas kita bagus? Puasa. Dengan puasa, autofagi akan aktif, sel-selnya bersih. Kalau banyak makan, autofagi tidak akan terpicu. Nomor 2, autofagi bisa dipicu dengan olahraga. Jadi kalau ingin aktif autofaginya 2. 1 puasa, 2 olahraga. Sudah jelas ya? Makanya kalau ingin sehat, kinclong, ini penemu autofagi, Yoshinori Ohsumi, tahun 2016 dapat Nobel. Jadi nggak kacang-kacang, ya, bukan kacang-kacang. Yang namanya puasa itu sudah diteliti oleh penulis-penulis Barat dan Jepang dan mendapatkan hadiah Nobel gara-gara puasa itu menaikkan autofagi. Apa efek autofagi bagi tubuh? Masya Allah. 1, tubuh lebih sehat, sel-sel tubuh bersih, Pak. Yang usang-usang udah dibersihkan semuanya, lebih awet muda. Nah, ini yang dikejar oleh Jepang, orang Korea itu ini. Orang Jepang kan Korea kinclong-kinclong itu gara-gara yang dikejar ini. Lah kita ngapain? Puasa aja udah kinclong kita, nggak usah ke salon-salon gitu. Puasa. Karena autofaginya akan jadi meningkat, lebih tahan terhadap sakit. Pembuluh darah, ini yang meneliti Yoshinori tadi, pembuluh darahnya jadi nggak kaku, elastis. Yang ketiga, aterosklerosis, plak yang ada di dalam tubuh akan lepas. Insulin jadi lebih sensitif, nggak gampang capek. Pankreas juga gitu. Dan yang terakhir, detoksifikasi racun jadi meningkat. Inilah yang digandrungi oleh orang-orang luar negeri supaya dia bisa awet muda. Kuncinya di autofagi. Oke. Nah, ini lemak juga akan turun sehingga kalau aterosklerosisnya menurun, maka resiko terjadinya stroke dan jantung koroner juga akan turun. Ini stroke. Stroke itu gara-gara ada aliran darah yang bermasalah di otak. Otak itu rakus dengan darah. Sedikit aja tersumbat, langsung amblas kita. Tersumbat yang sebelah kanan, yang kiri akan lumpuh. Tersumbat yang kiri, kanan akan lumpuh. Apa buktinya? Kalau otak itu rakus dengan darah, coba dibuktikan di rumah, duduk di pinggir tempat tidur, kemudian tangan telunjuknya ditarik di atas, tekan di daerah sini. Di sini ada namanya arteri karotis. Endut. Ada aliran darah dari jantung masuk ke otak. Itu kalau kita tekan, Pak, pingsan kita. Jangan di sini, Pak, ya nanti. Nanti pingsan di sini. Di pinggir tempat tidur, tekan, jedek, kita pingsan. Kenapa? Otak itu rakus dengan darah. Kalau sampai ada sesuatu sumbatan, maka timbul masalah. Yang kedua yang rakus dengan darah itu jantung. Kalau sampai tersumbat, jantung sudah mulai nyeri-nyeri, kok sudah mulai agak nyeri-nyeri ya. Hati-hati, itu ada sumbatan. Kadang-kadang nyeri disertai dengan nafas berat, hati-hati ada sumbatan. Kadang-kadang nyeri disertai dengan nyeri melebar ke sebelah lengan, itu hati-hati ada sumbatan. Rakus dengan darah dia.
Kalau sampai ada sumbatan serangan jantung, dipasanglah stent, kayak apa ya, kayak selang kecil gitu. Ini yang otak, yang ini yang jantung. Nah ini, kalau jantung sudah nggak dapat aliran darah, tersumbat gini, ya sudah ada nyeri dia darah sini. Bisa nembus ke belakang, bisa sesek kita, bisa nafas berat. Itu gara-gara jantungnya bermasalah, gara-gara aliran darahnya bermasalah. Ini kalau kita puasa Pak, ini disikat dengan autofagi. Makanya nggak usah ragu dengan puasa Bu ya. Setelah Ramadan nanti puasa Daud semua. Nggak usah takut gitu ya. Insyaallah. Nah ini orang yang puasa itu jarang marah Bu ya. Ada orang puasa marah? Kebacut kalau marah Bu. Ini so'imun. Kalau ada yang ngelitik, jangan marah. Orang yang nggak marah itu adrenalinnya akan turun, jantungnya bagus. Kalau adrenalinnya naik, jantungnya nggak bagus. Makanya puasa itu orangnya adem, ayem, sering baca Al-Quran, nggak gampang marah, jantungnya sehat. Terakhir ini, puasa dan kecerdasan. Apa sih kaitannya antara puasa dengan kecerdasan? Saya ada pondok pesantren itu mewajibkan santrinya untuk puasa supaya hafalan Al-Qur'annya kuat. Ada yang mewajibkan puasa Daud, ada yang Senin Kamis sama Yaumil Bid. Apakah ada kaitan antara puasa dengan kecerdasan? Ternyata sudah diteliti. Ada kaitan antara puasa dengan kecerdasan. Kata peneliti, orang berpuasa maka yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, faktor yang menyebabkan sinaps otak itu jadi naik. Sehingga sinaps otaknya naik, anak itu gampang menerima pelajaran. Ternyata Imam Syafi'i, orang yang kita kenal sangat cerdas itu, yang hafalan Al-Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta, itu kitabnya Imam Maliki Pak, segini Pak, itu hanya 9 hari hafal Pak, sampai gedek-gedek Imam Maliki gitu. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau baca buku harus ditutup satu. Kalau nggak ditutup, ini ikut kehafal. Sekali lirik, langsung hafal. Hanya ngelirik tak ini sudah hafal. Kita enggak, sudah ngapal sak wulan loh. Sabihis nggak apal-apal, sabihis marobika, sabihis sak wulan nggak apal-apal. Ya, kalau ingin meningkatkan kecerdasan kita, tiru Imam Syafi'i. Apa kebiasaan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu selama 16 tahun tidak pernah kenyang. Ini yang bukan ngomong yang Imam Syafi'i, enggak. Ulama-ulama sekitarnya. Imam Syafi'i itu 16 tahun tidak pernah kenyang, lapar. Pernah sekali waktu Pak, Imam Syafi'i itu kenyang, langsung muntah Pak. Pernah dikenyangkan muntah, karena saking takutnya. Karena kenyang itu bisa menimbulkan hati keras, otak tumpul kata Imam Syafi'i, badan gampang sakit. Jadi hati keras, otak tumpul, badan gampang sakit. Itulah orang yang kekenyangan. Maka Imam Syafi'i nggak mau kenyang Pak. Dia lapar selama 16 tahun. Jadi itulah kurang lebih manfaat-manfaat yang akan kita peroleh apabila kita rajin berpuasa. Jadi ada rahasia di balik perintah Allah selama 1 bulan penuh ini. Insya Allah kalau cara kita benar dalam berpuasa, sahurnya benar, niatnya benar, caranya benar, bukanya juga benar, insya Allah sehat. Nek kadek nggak benar, sahurnya salah, bukanya balas dendam, gak oleh. Jadi kalau sahur ya seperti makan seperti biasa. Kalau buka makan seperti biasa. Jangan langsung semua jadi satu meja, kolak, ote-ote, onde-onde, es teh, cilok semuanya ada. Jangan, seperti biasa aja. Ya, jadi nggak berlebihan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu supaya tetap diteruskan setelah Ramadan nanti. Biasakan puasa, enak puasa itu. Salah satu kenikmatan puasa, saya kasih tahu ya, apa sih kenikmatan puasa itu? Salah satu kenikmatan puasa pada saat kita merasakan lapar. Kalau sampai puasa belum lapar, itu puasanya belum nikmat. Usahakan puasa itu kita merasakan lapar. Dan kalau kita nggak lapar, itu belum
nikmat. Salah satu kenikmatan terbesar dari puasa adalah lapar. Ya, alhamdulillah. Mari kita tutup bersama-sama dengan tutup doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala